نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian sirah kita. Kita akan bahas salah satu ulama sekaligus seorang aulia Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat masyhur, yang sangat-sangat unggul, Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Sering kita dengar dengan sebutkan Gausul A'zam atau sering disebut dengan Sultanul Aulia, pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ngaji sirah-sirah para ulama, para aulia ini dengan berharap kalau nggak bisa di dunia ini kita seperti beliau, tapi dengan mahabbah kita ini, cinta kita dengan beliau, minimal kita harapkan kelak ketika wafat berada di barisan-barisan beliau. Insyaallah ya. Indah zikril awliya tanzilur rahmah, kata Syekh Arsyad Al-Banjari. Di saat kita menyebut-nyebut, mengisahkan kisah para wali, itu akan memancing datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau ini salah satu ulama yang sangat-sangat luar biasa. Bukan sekedar ulama, tetapi beliau termasuk golongan orang-orang yang sangat luar biasa dari segi kedekatannya dengan Allah. Memiliki 1000 karomah, banyak sekali, dan karomahnya beliau ini diakui oleh semua kalangan, diakui oleh semua kalangan. Tidak hanya sekedar kita ahli sunnah, orang-orang yang di luar ahli sunnah pun mengakui bahwa memang Syedi Syekh Abdul Qadir Jilani orang yang punya karomah yang begitu sangat luar biasa, yang punya thariqah yang sering diikuti oleh orang-orang kita NU dan orang-orang umumnya, itu thariqah Qadiriyah. Pendiri dari thariqah Qadiriyah itu Syedi Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Beliau lahir di suatu perkampungan yang namanya Jilan atau Kilan yang ada di Parsi. Parsi ini kalau sekarang itu Iran. Jadi beliau lahir di perkampungan namanya Kilan atau Jilan, di satu tempat, satu daerah di Iran sana, di Persia sana. Lahir 1 Ramadan berdepatan dengan 470 Hijriah. Jadi dia termasuk ulama abad ke-5. Abad ke-5 itu berarti ulama sudah masuk kategori 500 tahun. Satu abad itu kan 100 tahun. Jadi beliau ini berada di akhir abad ke-5 Hijriah. Jadi sudah lewat dari tabi'ut tabi'in. Berarti masa beliau ini sesudah para ulama mazhab. Jadi ulama mazhab itu dulu baru ada beliau. Jangan katakan Syekh Abdul Qadir duluan baru ulama mazhab. Enggak, mazhab itu dulu. Yang kita bahas kemarin itu Hanafi, Maliki, kemudian Syafi'i, Hambali, itu kan itu beliau itu antara tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi 3 abad ke atas. Nah, beliau ini 5 abad, berarti sudah kelewatan 1 abad. Maka beliau termasuk ulama khalaf namanya. Kalau ulama salaf yaitu yang tabi'in dan tabi'ut tabi'in sampai ke Rasul namanya salaf. Kalau yang selepas beliau itu dari 400 tahun terus sampai sekarang itu disebut ulama khalaf. Amin. Nah, beliau lahir di Kailan atau Jilan tanggal 1 Ramadan bertepatan 470 Hijriah di negeri Iran atau dulu disebut Persia. Kemudian
langsung diceritakan juga wafatnya. Kalau wafat beliau di Baghdad, di Irak. Iran sama Irak ini kan berdekatan. Lahirnya di Iran, wafatnya di Irak, di Baghdad. Bulan Rabiul Tsani tahun 561 Hijriah. Lahirnya 470, wafatnya 561 Hijriah. Jadi kurang lebih usia beliau itu lumayan lama, lebih dari umurnya Nabi, yaitu bisa dihitung kurang lebih 90 tahun umur beliau. Dan sebaik-baik orang itu Nabi sabdakan, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Terbaiknya orang itu siapa? Panjang umurnya dan juga bagus amalnya. Tapi seburuk-buruknya orang siapa? Belo umurnya lagu langi amal. Wah, belo umurnya langi amal. Berarti semakin baik keburukannya, semakin suwe neraka. Tapi kalau orang baik itu panjang umurnya, terus banyak manfaatnya, nanti akan semakin besar kebaikan-kebaikan akan diberikan kepada umat. Nah, beliau wafat di Baghdad 11 Rabiul Tsani 561 Hijriah. Kisaran umur beliau 90 tahun dan dimakamkan di pusat kota Baghdad. Biasanya kalau kita ziarah, diizinkan ke sana, bisa ziarah ke makamnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Paham ya? Kemudian nama beliau, jadi sebelum disebut nama beliau, jadi beliau ini termasuk, kalau bahasa umum kita itu Habib, min dzurriyyatir Rasul, dari anak turunnya Rasulullah. Malah dari dua arah, dari ibunya, dari bapaknya. Dari bapaknya beliau Al-Hasani, dari ibunya beliau Al-Husaini. Jadi beliau ini min dzurriyyatir Rasul. Dari arah bapaknya itu Sayyidina Husain, kurang lebih dari beliau bapaknya terus sampai ke Nabi itu 14 generasi. Tapi kalau ibunya malah lebih dekat. Ibu beliau itu lebih dekat, dari ibu beliau sampai ke Sayyidina Husain itu 12. Lebih dekat dari ibunya. Dari arah bapaknya ke Sayyidina Hasan, dari arah ibunya ke Sayyidina Husain, maka beliau disebut Sayyid. Sayyid beliau ini Sayyid. Karena Nabi sabdakan ketika dipamerkan ini cucunya di hadapan para sahabat, ini kedua cucuku ini Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Ini kedua cucu ini Sayyidah, akan menjadi pimpinan kedua mereka ini untuk orang-orang ahli surga. Jadi rajanya nanti jadi pimpinnya orang-orang di surga, maka disebut Sayyid. Nama beliau Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad. Abu Muhammad ini beliau punya anak, lakopnya Abu Muhammad, namanya anaknya Muhammad, banyak anak beliau. Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Jangki Dausan. Nah, ini yang sampai sini yang sering disebutkan oleh para ulama. Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa bin Jangki Dausan. Kalau panjangnya sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Abdullah, Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Himsi bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi anak Sayyidina Hasan itu punya anak namanya Hasan juga, maka disebut Hasan Al-Muthanna. Jadi beliau ini nama lengkapnya kalau kita urut sampai ke buyutnya Sayyidina Ali, yaitu Sayyid Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh bin Jangki Dausan bin Abi Abdullah Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Huzi bin Abdullah Al-Himsi bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib.
Kalau ibunya namanya Ummul Khair atau dia Ummul Khair Fatimah, anak dari seorang ulama besar yaitu Sayyid Abdullah As-Samai, sehingga disebutkan asal dari ibunya. Ibunya namanya Ummul Khair Fatimah, anak dari seorang ulama besar yaitu Sayyid Abdullah As-Samai. Paham ya? Jadi perlu kita ketahui bahwa beliau ini juga termasuk anak cicit daripada Nabi kita Mustafa Muhammad SAW, yaitu dari arah Siti Fatimah Zahra yang nikah dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tetapi sebagaimana yang telah kita ceritakan dahulu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik sama juga keadaannya dengan Imam Abu Hanifah. Wafat orang tuanya, bapaknya ketika beliau masih di perut ibu. Jadi yatim masih dalam keadaan di perut ibunya. Seperti Imam Syafi'i kan begitu. Imam Ahmad bin Hanbal kita ceritakan itu semua. Makanya orang-orang hebat itu terbentuk dari ibunya rata-rata. Imam Syafi'i orang tuanya, bapaknya wafat di Gozah sana ketika Imam Syafi'i masih di perut ibu. Termasuk ini Syekh Abdul Qadir Jailani, bapaknya wafat beliau umur 6 bulan di perut ibunya. Jadi yang didik beliau jadi hebat luar biasa, termasuk di antara ibunya. Ibunya ini tokoh sufi, Ummul Khair Fatimah ini termasuk tokoh sufi di masanya. Maka mengeluarkan pimpinannya para tokoh sufi yaitu Syedi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Nah, mungkin di sini kita banyak ceritakan mengenai karomah beliau. Karena karomah beliau ini mutawatir, tidak diragukan siapapun, paham manapun mengakui akan karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Termasuk yang disebutkan oleh Al-Imam Izzuddin Ibn Abi Abdus Salam, termasuk ulama besar Imam Izzuddin bin Abi Salam. Beliau menyebutkan dalam perkataan beliau akan bagaimana pandangan para ulama mengenai karomah Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak para wali di dunia ini, tapi ada yang karomahnya itu sedikit, ada yang karomahnya itu sebagian kalangan enggak mengakui, ada sebagian malah dianggap pembohong ada. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani semua sepakat. Kalau disebutkan termasuk yang mengakui itu, menyanjung kehebatan Syekh Abdul Qadir itu Al-Imam Zahabi. Imam Zahabi ini termasuk ulama hadis yang sangat-sangat luar biasa. Kalau dalam istilah hadis, kalau Imam Zahabi katakan ini benar, berarti benar sudah itu. Karena beliau termasuk orang pakar sangat dalam hadis. Imam Zahabi termasuk yang mengakui, Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengakui, bahkan menyanjung, termasuk Al-Imam Ibn Qudama Al-Maqdisi menyanjung, termasuk juga Al-Imam Nawawi dan Ibn Katsir dan banyak para ulama. Imam Izzuddin Ibn Abi Salam boleh menyebutkan dalam kalamnya, innahu lam tatawatara karamatu ahadin minasyuyukhi illa Syekh Abdul Qadir, inna karamatahu nuqilat bitawatturi. Innahu lam tatawatar, sesungguhnya belum mutawatir. Namanya mutawatir ini diakui oleh minimal 100 orang, itu mutawatir. Jadi banyak orang mengakui dia ini benar. Kalau satu orang yang mengatakan si fulan itu tidak bohong, masih belum kita bisa jadikan patokan benar. Minimal ya 10. Nah, Syekh Abdul Qadir yang mengakui karomah beliau ini mutawatir sampai kisaran 100 orang mengakui. Dan yang mengakui ini bukan orang-orang sembarang, ulama-ulama gede, ulama-ulama hebat sekelas Al-Imam Zahabi, Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Imam Nawawi, Imam Ibn Katsir dan banyak yang lain mengakui semua. Bahkan Al-Imam Ibn Taimiyah yang terkenal, yang banyak kontroversinya dalam akidah juga, dalam
dalam perangan Puru juga banyak. Beliau mengakui karomah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kita bahasakan Ibnu Taimiyah ini orang yang jadi rujukannya orang-orang yang paham Wahabi, tetapi beliau mengakui akan karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengatakan sesungguhnya belum mutawatir karomatu ahadin minasyuyukhi, karomah salah seorang daripada syekh-syekh. Banyak kan para wali ini, syekh ini, tapi enggak ada yang sampai tingkat mutawatir disebut karomahnya itu illa Syekh Abdul Qadir Jilani, kecuali Syekh Abdul Qadir Jilani inna karamatahu nuqilat bitawatturi, sesungguhnya karomahnya Syekh Abdul Qadir ini nuqilat, dinukil bitawatturi dengan riwayat mutawatir, dia luwek dengan akmi, dia sikit dua dengan luwek dan sikit dengan seakui budaya karomah dia luwek, bahkan dari segala kalangan mengakui ke karomahan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita kalau sudah baca manaqibnya itu amat luar biasa itu manaqibnya itu. Makanya dari dulu sampai sekarang kan kita mau acara apa itu mesti kita diperintah untuk tawasul kepada beliau, karena beliau pernah menjamin orang-orang yang bertawasul dengan ibu ini mesti nanti hajat-hajatnya akan tergabung, tergantung keyakinan kita. Itu mutawatir riwayat dengan kekaromahan beliau. Kemudian mulai kita ceritakan karomah beliau. Jadi karomah beliau ini bukan hanya ketika beliau dewasa sudah besar punya majelis banyak, enggak. Dari perut ibunya itu sudah nampak karomahnya. Dari perut ibunya ada 5 karomahnya yang nampak ketika masih di dalam perut ibunya. Ya. Yang pertama ini ketika masih di perut ibu, bapaknya ketika beberapa hari tahu istrinya hamil ini bapaknya ini siapa tadi namanya, Syekh Abi Sholeh Musa Al-Jangki Dausat. Ini beliau sering didatangi Rasulullah ketika istrinya ini hamil. Rasulullah datang dengan para sahabatnya, didampingi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga ulama-ulama mujtahid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal datang, dan para wali datang menyampaikan kepada bapaknya. Rasulullah katakan, wahai tuan, sesungguhnya anakmu ini luar biasa, akan jadi pimpinan sama seperti kata Nabi. Aku pimpinan para nabi, nanti bapakmu akan menjadi pimpinan para wali. Jadi di perut itu sudah dikabarkan, bapak itu mimpi, bapaknya semua memberitahukan. Besoknya lagi didatangi oleh nabi-nabi yang lain, Nabi Musa, Ibrahim, datang ke bapaknya, dikasih tahu nanti akan lahir anaknya jadi sultan aulia, pimpinannya para wali. Kemudian diantaranya juga di sini nih, di pundak beliau itu ada bekas bekas kaki, hentakan kaki. Ketika beliau itu ada di sini bekas kaki. Ternyata itu ada riwayatnya, diriwayatkan oleh Syekh Rasidin Al-Junaidi. Beliau mengatakan, jadi ketika Nabi Mi'raj itu mati. Ketika Nabi Mi'raj itu ketika Nabi mau naik ke Buraq itu, ke Sidratul Muntaha itu Buraq itu nggak bisa stabil, gerak-gerak terus, lebih susah naik jadinya. Mungkin karena kesenangannya dinaikin Nabi, maka datanglah Syekh Abdul Qadir ini masih dalam arwah. Disebutkan ini dalam kitab para ulama. Maka beliaulah yang duduk bungkuk sehingga Nabi naik di tunggaknya, bisa naik ke atas Buraq itu. Kan saking diberitahukan Buraq itu bahwa yang akan naik di atas semua ini pimpinan para nabi yaitu Nabi Muhammad. Kasih senang Buraq pun bisa bikin balik awaknya. Jadi Rasul mau naik itu agak susah. Nah, datanglah yang Syekh Abdul Qadir Jilani, dia nunduk jadi bahasa kita? Dari tangganya supaya naik ke atas Buraq. Sampai itu nampak di sini.
Maka Jibril tanya, siapa ini Rasulullah? Ini termasuk dari anak turunku nanti yang punya derajat sangat tinggi di kalangan umatku nanti. Itulah dia Syekh Abdul Qadir. Memang orang hebat itu dari awal itu sudah memang kelihatan. Nah itu. Nah di antaranya juga ketika lahirnya Syekh Abdul Qadir ini cahaya, ada cahaya yang keluar menyinar. Itu ketika lahirannya. Kemudian ketika masih dalam kandungan. Nah ketika lahirnya, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani dilahirkan tanggal 1 Ramadan. Jadi ketika lahir Syekh Abdul Qadir itu tidak pernah mau nyusu ibunya selama siang sampai selesai Ramadan itu. Jadi mau nyusunya itu selepas azan maghrib. Ya puasa, ibu beak, ya puasa. Ibunya khawatir, kok anak saya ini nggak mau nyusu? Nyusunya itu pas azan maghrib, ternyata dia puasa juga anak. Terpaksa nyusu seinan ndek mele-mele. Itu karomah beliau itu. Dari bayi itu tidak mau nyusu sebelum azan 10 Ramadan itu. Sampai lahir 1 Ramadan. Nah tanggal 2, 3, 4 itu suruh nyusu seinan dan mele. Bareh lamun wah azan maghrib langsung mah mele nyusu. Nah itu bagian karomah beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Sekecil itu sudah punya karomah beliau itu. Kemudian ketika beranjak sedikit kanak-kanak, ada orang pernah bertanya kepada beliau, ya Syekh, anak-anak beliau kan anak teman-teman tanya, ketika beliau sudah dewasa dia punya majma' itu, maka beliau ditanya ketika di majma' itu, ya Syekh, Tuhan ini kapan sih diangkat jadi wali oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kapan? Aku diangkat jadi wali, aku tahu bukan diangkat. Kapan Tuhan tahu Tuhan ini wali Allah? Beliau katakan, aku rasakan diriku ini wali Allah ketika aku umur ya kanak-kanak umur 5-6 tahun, ketika umur seperti itu. Dari mana Tuhan tahu? Aku kalau jalan kata beliau, setiap aku jalan itu rumput, kerikil ini mengatakan, minggir ada wali Allah mau lewat, minggir ada wali Allah mau lewat. Ini rumput, kerikil ini kita bicara bagi orang-orang kita ahli sunnah. Kalau orang yang punya karomah ya terserah, tidak percaya. Kalau kita yakini adanya karomah, bisa bicara enggak? Rumput bisa bicara enggak? Bisa enggak? Batu bisa bicara enggak? Bisa. Allah katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua bisa bertasbih ini, cuman kita enggak paham. Bagi para wali yang dibukakan Allah lihat. Aku tahu diriku itu dari wali ketika aku masih kecil itu. Aku lewat itu, ini kerikil pasir sama rumput-rumput ini katakan minggir. Wali mau lewat. Memang dari kecil itu sudah, bukan dari kecil aja, dari perut itu sudah nampak kewalian beliau Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kita ini ahli sunnah wal jamaah ya, kita punya keyakinan bahwa karomah itu nyata. Jangan sampai kita enggak yakin, karena karomah disebutkan dalam Al-Quran. Ada namanya khariqul adah. Sudah kita bahas di kajian akidah. Khariqul adah itu hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan akal sehat kita, namanya khariqul adah. Kok tiba-tiba ada kucing bisa terbang, ini namanya khariqul adah, tidak sesuai dengan adat. Namanya kucing itu jalan di bumi, kok ada kucing terbang. Nah ini apa namanya? Bukan mustahil. Namanya luar biasa, luar dari yang biasa. Kalau biasanya kan jalan di bumi, kok terbang, berarti luar, bukan mustahil. Mustahil itu Allah tidak ada, Allah ada tapi diciptakan. Udah kita bahas ngaji akidah itu, Allah itu ada tapi akan mati, akan siap, itu yang mustahil. Allah itu ada tetapi Allah lemah, Allah nggak bisa bicara, itu yang mustahil. Kalau yang seperti itu namanya khariqul ada, tergantung kita tengok siapa pelakunya. Sudah kita bahas di ngaji akidah. Kalau khariqul adah itu diberikan kepada Nabi, namanya mukjizat. Nabi Musa belah lautan pakai tongkat. Nah, kalau kita mau pakai apa bisa nggak belah lautan? Paling bisanya kita buat jembatan di atasnya atau buat terowongan dalam laut. Belahnya itu bagaimana? Nabi Musa dengan satu tongkat, maka nggak dianu oleh akal kita. Bukan mustahil, namanya khariqul adah. Tengok siapa pelakunya. Kalau Nabi,
oh berarti mukjizat. Kalau wali karomah. Nah, kalau wali itu karomah. Ada wali bisa tiba-tiba sampai ke Mekah, bisa dilihat di 10 tempat. Padahal itu namanya karomah. Disebutkan dalam Al-Quran karomah itu, termasuk kisahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan nabi, tapi mereka ini wali-wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Karomahnya apa? Tidur 950 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tidak mati. Mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Kami, kata Allah, rubah badan mereka ini beberapa jam itu ke kiri dan ke kanan, supaya kalau ada kiri terus 360 tahun bisa remuk tulangnya, diarahkan ke sini lagi supaya gantian terus itu. Wa nuqallibuhum dzatal yamin dzatal shimal terus. Makanya mereka hidup tanpa makan. Namanya karomah. Maryam bukan nabi, bukan malaikat, tapi beliau wali perempuan. Ada karomahnya. Nabi Zakaria tanya, "Anna laki hada?" Dari mana ini, Bu? Ini apa ayatnya? Hada min indillah, ini dari Allah, dari surga langsung Allah turunkan. Itu karomah itu. Karomah, maka disebutkan dalam karomah itu dalam Al-Qur'an. Kok kita enggak akui adanya karomah, berarti kita ingkar dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Ada namanya ma'unah. Ma'unah ini orang yang diberi kelebihan, hal yang luar biasa, tetapi kepada orang yang bukan tingkatan nabi, bukan juga wali, tapi orang-orang soleh biasa, orang-orang yang misalnya kayak kita inilah, sini-sini saya rajin masjid, saya rajin ngaji, kok tiba-tiba ditabrak truk, sida sehat, dia lala bakat, truknya hancur. Kan secara akal kan sida ludes, tapi kebalik, truknya ludes, sidanya sehat. Kan secara akal kan kebalik. Nah itu terjadi. Kalau seperti apa? Bukan mustahil. Karena itu ma'unah. Di tengah-tengah gini tiba-tiba gempa. Laku antar lari. Mami Agus itu sembahyang. Ke Mami Agus masih di masjid. Ternyata bongkar masjid itu Mami Agus masih sehat. Nah, luka-luka aneh. Nah berarti ma'unah. Jadi kalau beliau ini jadi wali berarti karomah. Paham ya, seperti itu. Itu contoh. Udah kita bahas dulu. Harus kita yakin adanya karomah. Dan banyak lagi karomah beliau. Ini kalau ya kita sebut semua di sini nggak cukup. Nah, nantilah kita bagi-bagi. Termasuk juga karomah beliau ini, dan beliau termasuk anak yang jujur. Nah, karomah beliau itu, jadi beliau kalau buat majelis seperti ini nih, majelis itu sekali duduk buat majelis itu yang hadir 70,000 rajulan. Hadir itu 70.000 orang. Setiap beliau dimanapun buat majelis akan hadir mesti di atas 70,000 rajulan, 70.000 orang. Jadi dari kiri kanan itu penuh. Di belakang beliau ada dengar, depan beliau ada dengar. Dan beliau kalau ceramah tidak pakai kita begini, malah dengar cuma dulu, tapi semua dengar kalam beliau. Sampai yang ujung-ujung itu dengar, sama seperti yang depan ini dengar. Karomah beliau 70.000 dengan hadir, 70,000 dengan sehadir, 70,000 dengan dengar. Untuk 70,000 ya. Itu yang dengar, padahal dalam jumlah ada mic, tapi yang paling belakang dengar. Dan beliau itu kalau keluar dari majelis itu kan nggak bisa, orang banyak, gimana keluarnya? Terbang, jalan di udara. Muridnya ini biasa ngelihat murid itu beliau terbang itu biasa. Makanya beliau ini orang yang karomahnya itu jelas, dengan raguan, mutawatir. Setiap beliau majelis, kalau keluar majelis itu, kalau lewat kiri kanan kan penuh dengan berharap dengan bersalah, padanya nih beliau terbang, dan orangnya lihat biasa, senang lihat. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu. Kemudian termasuk amalan beliau juga, diantaranya beliau ini sangat jujur. Disebutkan dalam beberapa manaqib beliau itu, jadi ketika beliau meranjak anak-anak itu, karena ibunya ngelihat ini anak saya ini luar biasa, ini sudah banyak kelebihan-kelebihan. Kalau dia di sini saja di rumah nanti kurang pemahaman agamanya, maka disudah pergi untuk ilmu
Jadi mintakan doa anak keluarga kita jalani masuk rumah sakit kan. Nanti selesai. Iya. Iya. Nanti selesai. Insyaallah. Ya, lihat. Jadi beliau ini ngelihat anaknya ini, ya anak saya ini kalau di sini terus nggak berangkat menuntut ilmu nanti pemahaman agamanya kurang. Akhirnya anaknya ini diperintahkan oleh ibunya, kamu pergi aja ke Baghdad. Dan beliau kan di Iran, di Parsi kalau dulu itu diperintahkan pergi ke Baghdad, ke Irak, ke negara sebelahnya. Kamu pergi ke Baghdad. Nah Baghdad itu waktu itu ya ulama banyak, tokoh-tokoh aulia banyak. Nah kamu pergi ke sana belajar. Ini saya sisipkan kamu uang, saya taruh di ketiaknya. Di ketiaknya ini diselip uang, kemudian dijahit 40 dinar. Luwih 40 dinar. Luwih. Nah, dan saya pesan ke kamu, apapun yang terjadi jangan bohong. Jangan, selalu bersikap jujur, jangan bohong. Apapun terjadi ucapkan yang benar. Maka beliau berangkat, dititip sama rombongan yang berangkat ke Baghdad. Berangkat di tengah perjalanan ini rombongan ini dijegat oleh pembegal, perampok. Semua dirampok itu orang-orang, diambil hartanya. Tinggal Syekh Abdul Qadir masih kecil nih. Antum be barang enggak aneh wahane. Apa main berdua? Ini sudah serius nih. Kanci aku berdua kepeng 40 dinar, kaget. Dia gue percaya dengan iduan keluih ini harta benda di sampai 40 dinar. Antum deh sih. Ruang ini berdua kepeng 40 dinar, berdua dia telengok. Si pemaling-maling ini arak kelompok lah lahiran tanya, anda apa berdua mek? Arak berdua ke 40 dinar. Dia telengok kan dia percaya. Dia nak berketuan dia kat metodok nono yang kita ketuan apa berdua mek? Kepeng berdua 10 dinar. Wah ada parang lekat doang kan. Akhirnya bosnya ini manggil semua anak buahnya itu. Sudah, kamu dapat kumpulkan semua barang-barangnya? Sudah. Ada yang ketinggalan nggak? Ada yang belum bisa diambil barangnya? Ada. Itu anak kecil itu, tapi dia anak kecil. Saya tanya, kamu punya uang? Ada katanya. Cuma saya lihat, nggak mungkin anak seperti ini punya yang banyak seperti itu. Tapi dia katakan iya. Nah kamu panggil dia. Bosnya itu suruh panggil. Mana dia anak kecil itu? Dipanggil. Ya, kamu dari mana? Saya dari Iran. Katanya, kamu ada uang katanya. Iya, saya punya uang katanya. Berapa kamu punya? 40 dirham. 40 dinar. Betul kamu punya? Betul saya punya. Gimana kamu tahu? Ini dijahit sama ibu saya kan. Dijahit sama ibu saya. Semua orang ketakutan diambil duitnya, barangnya. Kamu kok nyerahkan secara sukarela? Kata kamu kan takut. Tidak ada saya takut. Pesan ibu saya nggak boleh takut ke siapa-siapa. Kalau mau ambil, ini ada ini ambil. Kan harus katakan kok kamu bisa begini? Orang ini ketakutan diambil duitnya, siap diambil duit, asal sampai dibunuh, mana kamu nyerahkan kata. Kamu gimana? Karena aku dipesan sama ibu pun tidak boleh bohong. Apapun yang tanya kamu tidak boleh bohong. Maka dari itulah ini pencuri ini sadar deh. Kami ini dari zaman bahula sampai sekarang ini ngerampok, letak doang pegawaian itu. Gara-gara anak yang betul-betul jujur ikhlas ini, sebab itu dia taubat. Dah, mereka daripada kah maning, daripada taubat lah kah bergaya barang ini. Ini anak sekoceng ini takut tu kalau tak ada masa ini tawak tu jatuh mati masih tidak barang ini. Akhirnya pada maling. Singkat ceritanya bosnya ini ketika Syekh Abdul Qadir jadi ulama besar, dia santri pertamanya Syekh Abdul Qadir, bos maling ini. Dia jadi wali juga akhirnya. Itu karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Kemudian juga banyak lagi nih. Kita lanjutkan atau besok? Sebanyak lagi karamah-karamah beliau. Saya tulis sedikit ini biar saya ingat. Di barang-barang saya ingat sedikit gitu. Termasuk di antaranya yang masyhur itu yaitu ini juga sudah jadi pelajaran zaman kita ini kan. Saya dapat laporan, yang dapat laporan juga ada kelompok-kelompok yang apa istilahnya yang terlalu berhakikat itu. Nah, ini kita ambil pelajaran Syekh Abdul Qadir Jilani ini, kisahnya kita bacakan dulu terakhir. Sebagiannya besok kita lanjutkan. Jadi pernah ini terakhir kisahnya mungkin
berapa menit kita lanjutkan. Syekh Abdul Qadir Jilani ini melakukan zikir bersemedi lah kalau bahasa kita itu, uzlah berzikir. Jadi beliau ini pernah lakukan semedi uzlah menyendiri selama 25 tahun, menyendiri, enggak nyentuh apa-apa, pokoknya zikir saja. Sehingga di tengah beliau menyendiri zikir itu bersihkan hatinya, pokoknya ingat Allah dakwah pegawaian. Tiba-tiba di tengah zikirnya itu ada cahaya yang begitu indah, terang, nggak pernah beliau lihat, begitu indah, sangat-sangat cemerlang dan sangat-sangat harum. Maka mendekat, tidak dilihat matanya tapi dengan hatinya. Namanya wali itu kan bukan pakai zohir ini, pakai hati sih. Rasanya ada yang dekat ini, yang begitu nyaman, indah dilihat dengan pandangan hatinya. Mendekat, langsung mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir, ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhan. Nah, sedikit Abdul Qadir hampir percaya. Karena apa? Karena begitu harumnya, indahnya cahaya, begitu sangat-sangat indah. Ana rabbuk, katanya cahaya ini. Anta Allah, kata Syekh Abdul Qadir, Tuhan ini adalah Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang tidak ada Tuhan selain Engkau. Ya, aku adalah Tuhan. Secara batin ini ngomong kayak gitu, antara hati dengan hati. Nah, katanya sekarang waqad ahlaltu laka ma haramtu ilaiki. Sekarang ibadahmu ini sudah sampai puncaknya, begitu dekatmu dengan aku, apa yang haram-haram halal sudah bagimu. Ya, apa yang haram-haram, karena ibadahmu sudah sampai levelnya, sudah waqad ahlaltu laka ma haramtu, apa yang aku haramkan itu halal sudah bagimu. Kamu zina enggak akan berdosa, kamu minum khamr enggak akan berdosa, kamu lihat apa saja kamu gawe enggak akan kena dosa. Kan Syekh Qadir kan bukan sekedar wali, udah alim, ahli fikih. Beliau nyadar, ini kalau iblis datang, setan sudah ini datang. Maka beliau ambil terompahnya satu, lempar. Ikhsha anta ya la'im, pergi kau wahai terlanat setan kamu ini. Karena apa? Lianna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tahira wa la tahrim. Tidak ada yang boleh menghalalkan, mengharamkan selepas Rasulullah. Kalau Rasulullah menghalalkan, mengharamkan karena wahyu. Kalau seumpama yang boleh dihalalkan itu Rasulullah yang paling pertama, karena beliau nabi. Kok saya yang bukan nabi kok bisa sampai derajat bisa halal yang haram? Nabi saja mati-matian tinggalkan haram. Anta pokoknya setan, demak teromong kapak. Eksa anta ya la'im, terbir-birit iblis. Dekno puas iblis datang malik, lain model godaannya. Dekat dia lagi. Makan kalau dia apa katanya, najauta minni bi fikhika fid dinik. Syekh Abdul Qadir, najauta minni, engkau sudah selamat dari gangguanku dengan keahlianmu, kepandaianmu, kewalianmu dariku. Kamu sudah selamat, enggak terkoda dariku dengan sebab kuatnya agamamu, kuatnya kewalianmu, kuatnya amalanmu. Syekh Abdul Qadir, iblis yang datang demaknya terumpuan sakit apa kemalik. Dek, aku selamat karena amalku, karena kewalianku, Allah selamatkan aku. Kan selalu sampai meyakini bahwa selamat dengan agamanya, berarti kalau bahasa para wali syirik sudah, menganggap amal yang bisa menyelamatkan. Tipis-tipis caranya menggoda, menghancurkan itu. Kalau sampai mengatakan amalnya yang menyelamatkan, lepas dia sudah hubungannya dengan Allah. Wah, enggak. Demang terobok tapak malik, enggak, aku bukan selamat karena amalku, karena kewalianku, karena karomahku, tapi Allah yang selamatkan aku. Hebat Abdul Qadir, kata iblis ini. Langsung dia mengatakan, iblis apa? Laqad fatattu bihadzal hilah qablaka 70 rajulan. Aku, wahai Syekh Abdul Qadir, aku telah membuat fitnah yang begitu banyak dengan hilah seperti ini sebelummu. Sebanyak 70 orang yang sepertimu aku sesatkan karena tipuan tersesat mereka. Tapi kau ini memang hebat.
Banyak para wali itu yang tertipu dengan hilah seperti ini. Aku Tuhan, ngaku dengan Tuhan. Dia ngaku Tuhan, lalu tertipu dengan ini, merasa dia selamat dengan kesolehannya, keamalan, cacat semua jadinya, terputus saja kewalian. Macam bukan dendek. Dengan setan katakan, sungguh aku telah menyesatkan dengan hilah model cara ini 70 wali sebelummu, tapi kau yang bisa lolos. Jadi seperti itu. Nah makanya kalau ada tarekoh yang sampai meninggalkan syariat, wajib ditinggalkan. Kalau kita punya wewenang, kita hukum dia. Kalau sampai dia mengajarkan seperti itu, harus kita salahkan, harus kita tidak sebarkan tuh, gawe mesa, mesa. Sampai sebarkan, tidak boleh, tidak boleh itu. Nabi itu mati-matian dikirim untuk apa? Litubayyinus syariah, untuk jelaskan syariat ini. Kalau kita halang orang mengamalkan syariat dengan alasan wah lama tuah 40, lama tuah fokus ibadah kita terus sembahyang, benar, tapi ini batil. Mana kan berdalil wa aqimus sholata li dzikri. Salat itu kan fungsinya untuk ingat Allah. Lamun tuah ingat Allah, ambil sembahyang. Lamun tuah 24 jam ingat Allah, ambil sembahyang. Kan 24 jam ingat Allah, itu bersembahyang. Benar katamu itu yang benar, itu Al-Qur'an benar. Tapi salah. Kamu enggak jalankan syariah. Yang merintahkan kita salat siapa? Allah. Kalau seumpama salat itu sampai ingat kepada Allah terus kita tidak salat, ya Nabi lebih pertama akan diperintahkan oleh Allah untuk tidak salat. Tapi beliau hatta tatamar qadama, sampai bengkak kakinya, beliau sampai mati enggak pernah tinggalkan salat berjamaah. Kok ada tarekoh aliran-aliran yang sampai meninggalkan syariat, ingatkan dia. Kamu kayak Syekh Siti Jenar itu kan. Jenar begitu. Beliau wali, diakui wali. Cuman ya apa yang penyampaian beliau itu susah dipahami oleh orang awam, maka harus diberantas. Nah, sudah paham-paham kayak begitu. Oke, kalau dia memang wali, ya terserah itu urusan dengan dia, tapi syariat kalau sampai diselewengkan itu harus kita ingatkan, tegur, jangan sampai hari ini tersebar. Paham ya? Tegur dengan kasih sayang. Kita ini punya utusan Nabi, maka kalau sampai kepada Allah, maka tidak bisa melalui yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah misalnya ya, bahwa insyaallah minggu yang akan datang kita lanjutkan. Masih banyak kisah-kisah beliau yang kita bisa ambil pelajaran. Oke, mungkin yang tanyakan. Senang nggak ngaji sirah? Senang deh. Nah, senang terganti si ngaji saya lain. Aku jarang dibuka sirahnya. Jadi tahu dengar lagu, tahu kisahnya. Seperti yang katakan tadi, minimal kita berharap kalau nggak bisa tiba di dunia ini sempurna dengan beliau, minimal karena kecintaan kita dengan beliau, besok kita berada di rombongan beliau. Besok ada, kita akan ceritakan nanti ada muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani, bodoh, bengel, bedu, lalu cinta sangat dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, mati tertamak ada kubur. Ketika ditanya oleh Makin Zoir, katanya bodoh, man rabbuka? Dia tahu berjawab. Tidak ada yang saya tahu, yang saya guru saya Syekh Abdul Qadir. Karena cinta memang bodoh, lalu cinta oleh guru. Bertanya man rabbuka? Dia narasi siku tahu pokok guru ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang langsung Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini wali. Malaikat tidak usah tanya ada saya. Saya nanti yang jawab pertanyaan. Saya yang jawab nanti pertanyaanmu itu. Ini saya punya murid, dia sayang, cinta dengan saya. Dapat syafaat. Kita kan orang-orang yang yakin dengan karomah, dapat syafaat cintanya dengan orang soleh, dengan para wali. Itu manfaat dia, manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Tawassalna bi bismi
Ayah lupa dari pasal ini ada